Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Lalu apa pembahasan kali ini? Yuk silahkan disimak videonya. Bapak Ibu semua, seperti yang saya jelaskan di video tutorial tadi, saya ingin menjelaskan sedikit beberapa pertanyaan oleh teman-teman pengelola jurnal, walaupun basic ya, tetapi ternyata banyak ditanyakan juga. Bagaimana sih Pak Robi mendaftarkan teman saya di OJS yang saya kelola untuk menjadi jurnal manager? Nah, caranya gimana? Sebenarnya di tutorial ini saya akan jelaskan dua cara. Yang pertama, untuk data-datanya, calon jurnal manager tersebut bisa mengisi di form registrasi, sama seperti kita menjadi authors. Dan yang kedua, caranya Bapak Ibu pengelola jurnal bisa menginputkan data mereka, nanti username dan passwordnya tinggal dikasih ke mereka. Nah, contohnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu silahkan klik menu registrasi dulu. Ini dari menu registrasi ya. Dan Bapak Ibu bisa kirimkan linknya ini ke teman Bapak Ibu yang mau jadi jurnal manager dan suruh mereka untuk mengisi identitas profil mereka. Misalnya contoh, saya ingin mengisi nama saya gitu ya, Robi, kemudian Yuli Endra, kemudian kampusnya Universitas Bandar Lampung, kemudian pilih negaranya Bapak Ibu, kemudian pilih email, username, dan juga password, serta repeat password. Oke. Nah, selanjutnya di checklist yes I agree yang pertama dan yes I would like, gitu ya. Yang ketiga ini opsional kalau Bapak Ibu mau jadi reviewers juga. Nah, ini identitas teman Bapak Ibu yang mau jadi jurnal manager ya. Kemudian pastikan yang berbentuk bintang atau yang ada icon bintang ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Nah, ini kan ada yang nggak wajib nih. Oke, silahkan klik menu registrasi. Oke, selesai sampai di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu pengelola jurnal masuk sebagai jurnal manager atau super admin Bapak Ibu. Dan kemudian pilih di dashboardnya ini, ada menu user and roles. Pastikan nama Robi tadi udah masuk ke data kita. Nah, ini udah masuk. Kemudian Bapak Ibu klik tanda panahnya ini, kemudian klik edit user. Nah, ini datanya udah masuk semua nih Bapak Ibu. Dan di sini ada user roles-nya. Bapak Ibu tinggal checklist sebagai jurnal manager atau yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu klik OK. Nah, kalau saya kembali ke akun saya yang awalnya hanya author saja, make new submission, kalau saya refresh menunya dia akan berubah. Jadi ketika saya masuk ke dashboard saya, nah dashboardnya udah seperti jurnal manager yang Bapak Ibu miliki juga. Nah, itu cara pertama Bapak Ibu. Cara kedua memang agak harus menyusahkan kita. Kita harus mengisi identitas ataupun profil dari jurnal manajernya. Caranya gimana? Bapak Ibu masuk super admin, pilih users and roles, kemudian pilih add user. Nah, kita isi datanya masing-masing Bapak Ibu. Gitu ya, datanya masing-masing. Misalnya contoh, saya pakai data yang lain, Amar misalnya. Kemudian saya buat Amar 13 misalnya username-nya. Nanti username ini Bapak Ibu bisa suggest juga ya. Gitu ya, bisa pilihannya yang lain gitu ya. Kemudian kontaknya, misalnya contoh Amar 13, passwordnya mau kita buatkan yang default dulu nggak apa-apa, 123456778 misalnya, 123456778. Nah, nanti ketika jurnal manajernya mau login, dia checklist aja ini, user must change password on next login. Nah, kalau Bapak Ibu hilangkan checklistnya, nanti passwordnya ini aja yang default Bapak Ibu buat. Kemudian pilih country-nya, pilih Indonesia, kemudian kalau mau send user welcome email boleh, kemudian pilih plus more user detail, pilih negaranya, working language-nya English atau Indonesia boleh.
Kemudian kita oke. Nah, setelah itu baru kita setting apakah user roles-nya jadi journal manager atau editor atau section editor dan seterusnya. Nah, ini saya checklist jadi journal manager, saya save. Nah, nanti kita tinggal kasih aja Bapak Ibu akunnya. Misalnya contoh saya buka gitu ya. Misalnya saya masukin Amar. Passwordnya tadi standarnya 123456778, login. Nah, pertama kali masuk harus ganti password dulu. Nah, ini lebih aman Bapak Ibu. Saya masukin misalnya password sekarang, kemudian password yang baru. Dan diulang lagi password yang baru. Kemudian saya klik OK. Creng, jadi juga. Jadi Amar ini bisa jadi journal manager juga. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, semuanya gampang sekali sebenarnya kalau di OJS 3 ini lebih user friendly. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan jasa saya mendesain, memperbaiki error tentang OJS, apapun terkait dengan OJS, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Nomor WA saya ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu tinggal kontak saya aja. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Kita ketemu lagi dengan tutorial yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.